Gebrakan baru kembali lahir dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Sebuah keputusan besar. Mahasiswa teknik sipil akan menjadi pengawas proyek pemerintah di Jawa Barat. Bukan magang, bukan observasi, tapi pengawasan resmi dengan honor 200 hingga 300 ribu rupiah per hari. Proyek miliaran rupiah yang selama ini hanya disentuh oleh para konsultan dan pejabat lapangan, kini akan diawasi oleh anak-anak muda dari kampus. Dan langkah ini serat akan satu pesan, yaitu pengawasan harus dibersihkan. Mengutip dari komparan.com, dalam inspeksi proyek infrastruktur pada 19 November 2025, Deddy meminta seluruh PU di Jabar untuk mulai melibatkan mahasiswa teknik sipil sebagai konsultan sekaligus pengawas lapangan. Logikanya sederhana, jika pengawas adalah titik paling rentan, maka titik itu harus diperkuat. Dan siapa yang paling tidak punya kepentingan? Mahasiswa. Dan disinilah gebrakan itu menjadi masuk akal. Apa yang selama ini hanya menjadi teori di kelas akan langsung diuji di lapangan. Menurut Deddy ada dua kepentingan. Pertama, memperkuat pengawasan proyek. Selama ini pengawasan sering kewalahan, jumlahnya terbatas, dan rawan intervensi. Dengan mahasiswa, pola ini pecah. Mereka datang tanpa beban, tidak punya hubungan dengan kontraktor, dan idealisme akademik mereka masih jernih. Yang kedua, memberikan pengalaman dunia nyata kepada mahasiswa teknik sipil. Dari beton, fondasi, perencanaan struktur, sampai dinamika lapangan. Ini pembelajaran yang tidak bisa didapatkan di bangku kuliah. Dengan kata lain, pemerintah dapat pengawas, mahasiswa dapat pengalaman. Mengutip dari pojok1.id, Deddy bahkan menyebutkan kontraktor akan berhadapan dengan anak-anak yang kritis yang bekerja bukan karena kebutuhan mendesak, tapi karena idealisme. Ini titik yang paling menarik. Biasanya kontraktor paham alur pengawasan, tahu siapa yang harus diajak bicara, dan tahu di mana celah abu-abu yang bisa dimainkan. Tapi mahasiswa, mereka tidak paham kode-kode lapangan. Yang mereka tahu spesifikasi, standar, dan apa yang seharusnya terjadi. Hasilnya, kontraktor harus bekerja lebih rapi, lebih hati-hati, dan lebih disiplin. Karena setiap ketidaksesuaian bisa mereka pertanyakan tanpa rasa sungkan. Dan disinilah efek psikologis program ini terasa. Bagi mahasiswa, program ini adalah pintu emas. Sebelum wisuda, mereka sudah memegang pengalaman lapangan. Mereka melihat pekerjaan proyek nyata, struktur bawah, manajemen material, pengecoran, hingga mutu kerja kontraktor. Bonusnya, pendapatan harian yang benar-benar membantu biaya hidup mereka. Mereka tidak hanya belajar, mereka bertumbuh dari mahasiswa menjadi calon profesional muda. Pemerintah pun mendapatkan keuntungan besar, pengawasan lebih kuat dan lebih objektif, transparansi meningkat, efisiensi anggaran, hingga memutus rantai moral hazard. Jika konsisten diterapkan, kebijakan ini berpotensi mengubah standar proyek pemerintah di tingkat daerah. Mengutip dari koran gala.id, respon kampus dan mahasiswa sangat positif. Mereka melihatnya sebagai langkah yang tepat menggabungkan dunia pendidikan dan pembangunan daerah dalam satu gerakan besar. Masyarakat pun mendukung karena mereka bosan mendengar cerita proyek yang molor, kualitas buruk, ataupun permainan harga.
Dan kehadiran mahasiswa memberikan harapan baru bahwa proyek pemerintah bisa lebih bersih. Namun tetap ada yang perlu diperhatikan secara kritis. Mahasiswa harus dibekali pelatihan dasar, SOP pengawasan harus jelas, mereka harus tetap dibimbing tenaga profesional, serta keamanan lapangan harus dijamin penuh. Kritik-kritik ini valid dan justru menunjukkan bahwa masyarakat menganggap kebijakan ini serius. Di tengah banyaknya cerita soal permainan proyek, pengawasan yang lemah, dan kualitas pembangunan yang dipertanyakan, kehadiran mahasiswa sebagai pengawas adalah simbol perubahan. Dan ketika anak-anak muda ini melangkah ke lapangan, mereka bukan hanya mengawasi proyek, mereka mengawasi masa depan daerah, mereka mengawasi uang rakyat, mereka mengawasi harapan bahwa pembangunan bisa lebih jujur. Bagaimana menurut kamu? Apakah mahasiswa bisa menjadi pengawas yang lebih objektif dan lebih berani? Atau justru mereka akan diuji oleh kerasnya dunia proyek? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.